lagi dengan saya pada mata kuliah Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan desa wisata di Indonesia sebagai salah satu bentuk ekowisata yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai untuk pembahasan isu-isu yang ada terkait dengan desa wisata di Indonesia, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Desa wisata merupakan salah satu bentuk ekowisata yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Jika teman-teman melihat perkembangan desa wisata sebelumnya, desa wisata cenderung tidak dilihat oleh banyak wisatawan karena hanya beberapa saja yang menyadari bahwa keunikan dari desa wisata itu berhasil menjadi daya tarik bagi wisatawan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun ketika COVID datang, ketika pariwisata berubah dari pariwisata massal menjadi pariwisata alternatif, desa wisata menjadi sangat dicari oleh para wisatawan. Kenapa? Karena memang desa wisata ini mengkerucutkan atau mengurangi keramaian sehingga para wisatawan bisa menikmati apa saja produk-produk yang ada di desa wisata tersebut tanpa adanya keramaian. Perkembangan desa wisata dari tahun ke tahun sangat pesat sekali loh, karena ketika kita lihat pada tahun 2021 Jadesta mencatat jumlah desa wisata di Indonesia hanya 1.831 dan diikutsertakan pada ajang Anugerah Desa Wisata di Indonesia sehingga terpilih 50 besar desa wisata yang ada di Indonesia. Padahal sebelumnya pada tahun 2014 jumlah desa wisata hanya sekitar 1.300. Namun pada tahun 2018 jumlah desa wisata naik menjadi 1.700-an. Nah, sekarang jumlah desa wisata yang ada di Indonesia sudah berjumlah 4.776 sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Jadesta. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ingat, di Jadesta teman-teman bisa melihat banyaknya desa wisata yang terkategorikan pada kategori mandiri, maju, berkembang, dan rintisan. Di sana teman-teman bisa melihat perkembangan desa wisata yang ada. Nah, karena saking pesatnya perkembangan desa wisata di Indonesia, maka saat ini desa wisata menjadi salah satu center yang mana digunakan sebagai penggerak ekonomi yang ada di wilayah-wilayah, baik dari Aceh maupun sampai ke Papua. Teman-teman bisa melihat penyebaran desa wisata dari Aceh sampai Papua sebagai berikut. Nah, teman-teman sudah melihat kan bahwa persebaran desa wisata yang ada di Indonesia sangat merata dan seluruh daerah dari Aceh sampai Papua memiliki desa wisata yang mereka junjung tinggi dan mereka berdayakan sebagai salah satu penggerak ekonomi di wilayah mereka masing-masing. Namun, untuk mengembangkan suatu desa, teman-teman harus memahami banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan baik dari segi infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia yang ada di sana. Karena mengembangkan desa tidak seperti kita mengembangkan industri pariwisata yang lain atau seperti perhotelan atau juga restoran dan sebagainya. Karena mengembangkan sebuah desa artinya mengembangkan seluruh potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan merubah mindset masyarakat agar mereka mau ikut serta dalam pengembangan desa. Hal-hal yang patut kita pelajari sebelum kita melakukan pengembangan desa, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus melihat potensi-potensi apa saja yang terdapat pada desa wisata tersebut atau yang kita sebut sebagai wisata pedesaan. Apakah memang di sebuah desa itu sudah terdapat potensi alam yang memang terkandung di dalam desa wisata. Seperti contohnya memang di dalam suatu wilayah tersebut sudah ada wisata seperti air terjun, kemudian gunung sebagai salah satu objek yang dijadikan sebagai wisata. Namun ketika memang tidak memiliki objek wisata, kira-kira apa yang bisa dilakukan atau potensi apa yang terdapat pada desa wisata tersebut agar kita unggulkan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di daerah itu. Kemudian yang kedua, yang faktor penting yang harus kita lihat juga adalah bagaimana kesiapan dari sumber daya yang ada. Artinya, karena desa wisata ini merupakan satu kumpulan yang utuh untuk menggerakkan sebuah desa wisata atau menggerakkan sebuah kegiatan wisata, maka pemberdayaan masyarakat atau mindset masyarakat sudah harus sejalan dengan apa yang ingin kita tuju. Artinya karena desa wisata menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dan untuk dengan tujuan memperbaiki ekonomi masyarakat, maka mindset dari masyarakat sendiri itu harus kita bentuk agar mereka memiliki keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang desa wisata yang berhasil saya kunjungi. Ada beberapa desa. Yang pertama ada desa wisata Resun yang terdapat di Lingga, kemudian ada desa wisata Jakagarong atau desa wisata Garongan yang terdapat di Yogyakarta, dan yang ketiga ada desa wisata Mangunan yang terdapat di Kaki Langit, Bantul di Yogyakarta juga. Saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana desa wisata tersebut bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi bagi masyarakat. Namun untuk potongan utuhnya saya akan menceritakan masing-masing perjalanan desa wisata tersebut pada channel saya selanjutnya.
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi alam, suku, dan budaya. Hal ini menjadi salah satu hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan bagi rakyat Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, setidaknya ada 80.000 desa dari Aceh hingga Papua yang dapat ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Nah, untuk melihat perkembangan desa wisata, teman-teman bisa membuka website Jadesta. Di sana teman-teman bisa mengetahui desa-desa yang masuk pada kategori rintisan, berkembang, maju, serta mandiri. Seperti yang akan saya ceritakan tentang desa wisata Resun yang terdapat di Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Awalnya, desa Resun hanya menjadi sebuah objek wisata karena dianugerahi oleh banyak sekali potensi alam, seperti air terjun Resun, kebun salak, sungai Kim, dan wisata punang-punang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Resun bertransformasi menjadi desa wisata agar dapat memberdayakan seluruh potensi yang ada di wilayah tersebut dan menggerakkan roda ekonomi dari potensi yang ada. Masyarakat Resun sudah mulai menyadari bahwa jika dikelola dengan baik dan maksimal, potensi yang dimiliki oleh desa Resun dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Selain mengunjungi desa wisata Resun, saya juga melakukan kunjungan ke desa wisata yang ada di Yogyakarta, yaitu desa wisata Garongan atau yang sering kita kenal dengan sebutan desa wisata Jaka Garong. Berawal dari pemikiran kritis yang dimiliki oleh Bapak Agus, seorang anak desa yang memulai peruntungannya untuk menjadi TKI di Hong Kong. Ketika memutuskan pulang kembali ke desa, beliau melihat potret kebahagiaan wisatawan yang datang ke desa hanya untuk melihat aktivitas masyarakat desa seperti petani yang menanam padi, memetik salak, dan aktivitas tradisional lain yang tidak pernah mereka temui di kota maupun di negaranya. Hal ini merupakan awal dari terbentuknya desa wisata. Dimulai dengan memberdayakan kemampuan bahasa dan pengalaman kelima teman yang juga sesama TKI, Bapak Agus dan tim membuat kegiatan-kegiatan dengan mengembangkan potensi yang ada, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di Garongan. Sekarang, desa wisata ini menjadi salah satu tujuan bagi anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa untuk melakukan kegiatan outbound. Desa wisata ini tidak hanya memberikan lahan untuk camping, tetapi juga permainan-permainan yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai sehingga memberikan kesan sederhana, namun dengan pengalaman yang tak tergantikan di Garongan. Selain itu, desa wisata Jaka Garong juga dikenal dengan pengelolaan ikan juga loh teman-teman, yang hasilnya dapat menjadi pundi-pundi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, yang tidak kalah menarik adalah desa wisata yang terletak di Mangunan Bantul, Yogyakarta. Saat berkunjung ke desa ini, saya sangat takjub dengan fasilitas homestay yang dikelola oleh Bapak Fahlul yang merupakan seorang pengrajin. Karya-karyanya sudah cukup dikenal pada skala nasional. Bapak Fahlul atau Bapak Ilul demikian yang sering disapa mengelola homestay Sahara bersama istrinya. Bagi Bapak Ilul, konsep homestay dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu bangunan di sebuah desa yang merupakan tempat tinggal pemiliknya dan terdapat beberapa kamar untuk disewakan. Sampai saat ini, Bapak Ilul tidak pernah dan tidak akan pernah merubah konsep homestay-nya karena bagi beliau interaksi para turis dan pemilik homestay akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan seperti keramahan, kebaikan hati, dan cerita-cerita sejarah tentang desa, bahkan aktivitas di dapur tradisional akan menambah keakraban antara wisatawan dengan pemilik homestay, sehingga wisatawan akan merasakan kenyamanan dan kehangatan seperti keluarga. Dari perjalanan saya berkunjung ke 3 lokasi desa wisata ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga. Dan salah satu hal yang saya pelajari adalah mengelola sebuah ekowisata, apalagi dalam bentuk desa wisata, tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama agar dapat mengajak masyarakat untuk bersinergi membangun desa, apalagi dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Pengelolaan satu desa wisata dengan desa lainnya bisa berbeda loh. Maka untuk melakukan perencanaan dan pengembangan, kita harus bersama-sama memikirkan strategi yang tepat agar pengembangan desa dapat dilakukan secara maksimal. Nah, dari ketiga desa wisata yang sudah saya ceritakan, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata banyak sekali potensi-potensi yang dapat kita hadirkan untuk sebuah desa agar ini menjadi salah satu penggerak ekonomi yang ada di desa wisata. Dan juga ini menjadi salah satu pendapatan bagi para masyarakat. Serta ini menjadi salah satu program pembangunan berkelanjutan bagi desa wisata dan bagi pemerintah. Ayo kita dukung pengembangan dan pembangunan desa wisata yang ada di Indonesia agar tidak hanya
berkembang hanya dari sisi kuantitas saja, tetapi juga dari kapasitas dan kualitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengembangan desa wisata yang ada di Indonesia. Pada video-video selanjutnya, teman-teman akan saya ajak bercerita tentang desa wisata yang sudah saya kunjungi. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.